Shalom saudara-saudari, berjumpa dalam program ini, Panggilan Iman. Dan saya sangat senang sekali karena kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak sendirian, tetapi selalu ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Karena Allah kita itu begitu mengasihi kita. Apa buktinya? Buktinya adalah kita masih ingat kebaikan Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Bukan berarti kita tidak ada masalah atau pergumulan hidup. Tetapi di balik pergumulan hidup pun, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena Dia membuktikan cintanya, memberikan nyawanya bagi orang-orang percaya, supaya orang percaya tidak masuk dalam hukuman yang kekal, api neraka. Karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan jaminan yang pasti. Saudara, dalam tema firman Tuhan yang saya bagikan, membahas tentang jika harimu buruk dan dirimu terpuruk, ingatlah bahwa Tuhan berkuasa dan berpihak padamu. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan berpihak kepada dirimu. Jadi saudara, jika harimu buruk hingga kau merasa terpuruk dan perasaanmu itu jadi suntuk, segeralah duduk bertelut, artinya kamu untuk berdoa di tempat yang tenang. Pejamkan matamu sesaat. Artinya renungkan Tuhan. Ingat, masih ada Tuhan. Di mana kita berjumpa dengan Tuhan lewat kasih-Nya, lewat hadirat-Nya, lewat pengurapan-Nya. Dan Tuhan sang pemilik jagat yang berkuasa melepas beban berat dalam kehidupan kita dan menjadi sandaran diri kita dikala kita penat. Saudara, kita mau belajar dari kitab Ayub. Tetapi sebelumnya saya mengajak saudara untuk selalu berdoa, minta pengertian dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ada bagi kami. Engkau berpihak atas hidup kami. Engkau berkuasa atas hidup kami. Apapun kondisi kami, saat ini kami mengalami hal-hal yang buruk, atau keadaan kami yang terpuruk, sehingga kami jadi suntuk ya Tuhan. Tetapi kami yakin percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, tidak akan mengecewakan orang-orang yang berpengharapan dengan Tuhan. Memiliki harapan kepada Tuhan melalui iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu itu jawaban. Kami berdoa buat orang-orang yang saat ini mendengarkan channel ini. Tuhan Yesus sendiri yang menolong. Tuhan yang menyatakan kasih, kuasa-Nya. Keajaiban Tuhan terjadi. Apapun kondisi kami, Yesus berkuasa atas kami. Yesus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang maha segalanya. Urapi hamba-Mu, biar nama Tuhan Yesus saja dimuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita doa, pasti ada pengharapan. Ada ketenangan di hati kita.
Dan saat ini saya ajak saudara untuk baca firman Tuhan dalam kitab Ayub 18, maksud saya Ayub 19, ayat 1 sampai yang ke-6. Judul Alkitab, Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Ayat 1, tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Ayat 3, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Saya berhenti sejenak. Saudara, Ayub menjawab perkataan dari seorang sahabat yang bernama Bildad. Sahabat karibnya. Tetapi seolah-olah perkataan dari sahabatnya sudah menuduh Ayub yang kurang tepat, yang kurang sopan. Tahukah saudara, kita boleh punya sahabat, tetapi hati-hati siapapun dia. Seringkali perkataan manusia itu bisanya membangun atau mendorong kita untuk lebih maju lagi, atau membinasakan kita, meruntuhkan kita, melemahkan semangat kita. Ada dua faktor dalam perkataan orang lain atau sahabat atau teman-teman. Tetapi sahabat kita yang sesungguhnya adalah Allah sendiri, Roh Kudus. Dia tidak akan mengecewakanmu. Sekalipun firman yang kau terima saat ini begitu keras, begitu tajam, terimalah dengan lemah lembut. Saya percaya itu akan menjadi hasil yang manis dalam hidup saudara. Saudara akan terus mengalami berkat, damai sejahtera, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, perkataan Bildad di sini sepertinya menuduh. Sehingga Ayub berkata, berapa lama lagi kamu menyakitkan aku? Tetapi seolah-olah Bildad ini orang yang benar. Karena kalau kita baca di pasal 11, pasal sebelumnya, saya baca di ayat 3. Kata Bildad, mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Ayat 5, bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Sepertinya kalau kita baca di ayat ini tidak ada kata-kata yang menghina, tidak ada kata-kata yang melemahkan. Tetapi saya yakin percaya sesungguhnya Ayub mengenal sahabat-sahabat. Ingat, Ayub diuji oleh Tuhan. Artinya ujian itu membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Tetapi bagaimana respon kita? Dan saya mau ingatkan kembali bahwa kita orang-orang percaya jangan cepat-cepat menuduh orang. Jangan cepat-cepat menghakimi orang. Lihat dulu orang itu. Tidak ada hak kita untuk menghakimi orang lain. Jangan merasa diri kita selalu benar, selalu hebat. Tetapi kita harus punya hubungan sendiri dengan Tuhan, dengan Roh Allah, Roh Kudus. Itulah yang memampukan kita. Itulah yang membawa kita untuk tetap rendah hati. Bagian kita bukan menghakimi. Biarlah Yesus yang menghakimi. Siapapun yang bersalah, Tuhan hakim yang adil. Sekalipun saudara tidak dibela. Sekalipun masalah saudara tidak ada yang bela. Kalau saudara benar di dalam Tuhan, Tuhan nanti sendiri punya waktunya. Dia hakim yang adil buat saudara. Tetapi sesungguhnya Bildad ini sudah menghina, menyalahkan Ayub. Karena Ayub dikatakan begitu banyak dosa. Begitu banyak masalah. Ayub dibilang seperti orang fasik. Dia mengambil sebuah contoh atau perumpamaan.
bahwa orang fasik itu tentu padam. Jadi seolah-olah menuduh yang kurang tepat, menuduh yang tidak sopan. Kita anak Tuhan, jangan sampai kita menuduh orang lain. Tapi kalau dia salah jalan, tegurlah dia, nasihati dia dengan kasih Tuhan. Tapi kalau dia bebal, serahkanlah sama Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang bertindak. Tetapi bagian kita jangan menghakimi orang berdosa. Karena manusia tidak luput dari dosa. Tapi setidaknya kita mendoakan, mengingatkan. Bukan menuduh, menghakimi, atau menjas orang itu. Kalau orang itu berdosa. Saudara, dalam kitab Ayub pasal pertama, Ayub itu adalah orang yang saleh. Pasal pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah sendiri yang sudah berfirman. Ayub orang yang mengasihi Tuhan. Ayub yang tidak hidup dalam orang-orang kumpulan yang bersalah di hadapan Tuhan. Ayub tidak kompromi dengan hal-hal dosa. Ayub orang yang saleh, yang jujur, yang mengasihi Tuhan atau yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Sehingga Ayub dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang mengalami banyak penderitaan. Begitu banyak dialami dalam satu hari. Semua yang hebat menjadi hilang. Kekayaannya pun menjadi hilang. Segala sesuatu diizinkan Tuhan. Dengan tujuan Tuhan ingin memurnikan Ayub. Tetapi di akhir dari ceritanya, di pasal 42, Tuhan memulihkan 2 kali lipat apa yang telah hilang. Nah, saudara, bagian kita adalah apakah kita meresponi setiap ujian-ujian iman selama kita mengenal Tuhan Yesus, selama kita setia kepada Tuhan Yesus. Apakah kita meresponi di setiap ujian? Kita bisa berkata, Tuhan, ajar aku untuk mengucap syukur. Tuhan, ajar aku untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan menyalahkan Tuhan. Dan juga menyalahkan keadaan. Jangan Tuhan, jauhkan itu semua Tuhan. Mari kita responi setiap ujian yang kita alami bersama dengan Tuhan. Iblis satu kali berkata kepada Tuhan, yaitu, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dan Tuhan menjawab demikian. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tuhan sendiri yang menguji. Bahkan firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis bilang, coba Tuhan, engkau jangan dulu berpihak.
hati Ayub mengutuki Tuhan. Tapi lihat jawab Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu. Artinya Tuhan izinkan ada kuasa iblis atau iblis berkuasa, tapi bukan maha kuasa. Amin. Iblis hanya berkuasa sesaat, tetapi dia tidak maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Maka dari itu, apapun kondisi saudara, mau buruk pun, mau terpuruk pun, Tuhan masih berkuasa atas hidup saudara. Tuhan maha kuasa atas hidup saudara. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan menjaga nyawa Ayub. Tidak ada yang bisa. Kalau Tuhan sudah berpihak, tidak ada yang bisa mematikan kalau Tuhan belum waktunya memanggil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah perkataan dari sahabatnya Bildad. Dia begitu mudah menghakimi Ayub. Begitu cepat menghakimi Ayub, menuduh Ayub yang kurang sopan. Padahal Tuhan sudah mencatat, dia orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Tuhan. Tuhan memurnikan semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan burukmu, kalau engkau berjalan bersama Tuhan, itu tidak akan buruk. Sekalipun keadaanmu mungkin lagi suntuk, tetapi Tuhan tidak akan melampaui segala kekuatanmu. Apa yang kau alami melebihi dari kekuatanmu. Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan mengasihi engkau. Dan ayat 4 dikatakan, jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri menanggung kesesatan itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku, dan membuat celakaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku, dan menebarkan jalannya atasku. Artinya bahwa saudara, kalau kesalahan Ayub, kalau dosa Ayub, dia siap bertanggung jawab. Kalau dia memang salah jalan, kalau dia memang meninggalkan Tuhan, kalau dia memang tidak setia lagi, tidak taat lagi, tidak mau hidup lagi untuk Tuhan, dia siap menanggung hukumannya. Tetapi maksud dari perkataan Ayub kepada Bildad, jangan begitu mudah untuk menuduh orang yang kurang tepat, menghakimi orang yang kurang tepat. Karena hari-hari buruk diizinkan terjadi oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita, percaya kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita masih ingat akan kasih Tuhan? Tuhan saja sudah mati untuk kita. Tuhan saja sudah merelakan nyawanya untuk kita supaya kita tidak dihukum di api neraka. Dia buktikan nyawanya. Tidak ada Allah lain yang berani membuktikan. Hanya Yesus yang datang dalam rupa manusia. Dan hanya manusialah yang harus diselamatkan dari segala cengkraman iblis, roh jahat, setan, kuasa kegelapan. Karena dosa. Tuhan sendiri yang berkuasa menyelamatkan engkau. Sehingga dia memberikan bukti cintanya bagi saudara yang mau percaya. Jangan cepat-cepat salahkan Tuhan, kondisimu, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan pasti berpihak atas hidup saudara. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Apapun diizinkan, belajar untuk bersyukur, belajar untuk tetap selalu merenungkan dalam pikiran, dalam hati kita,
bahwa Tuhan pasti sungguh yakin Dia berpihak kepada kita. Iblis berusaha untuk menghancurkan, tapi iblis tidak akan menang. Karena saudara berpihak kepada Tuhan. Dan saudara, di pasal 19 ini, di ayat yang ke-25. Tetapi, kata Ayub, tetapi aku tahu penebusku hidup. Ya, penebusku Tuhan Yesus Kristus. Penebusku Allah yang Esa, Allah yang Ehad. Esa satu dalam kesatuan. Dia maha kuasa, dia maha bangkit. Dikatakan penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Artinya Tuhan bangkit, memberikan kemenangan atas diriku. Lihat, waktunya belum tiba. Waktu Tuhan pasti tiba. Sabar, tenang, sekalipun keadaan saudara saat ini tidak enak, menyakitkan, menyebalkan. Lebih baik kita ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Isilah pikiran hati kita dengan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sekalipun tidak mudah, tetapi berjumpalah dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu ada bagi kita yang percaya, yang berseru kepada Tuhan, yang mau mendengar apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Inilah pengajaran atau pelajaran dari kisah Ayub yang begitu banyak mengalami penderitaan, kehilangan segalanya, bahkan istrinya pun mengutuki Allah, mengutuki Ayub juga. Ujian yang sangat berat, tapi Tuhan di akhir ceritanya, Tuhan pulihkan segalanya. Jadi saudara, yakinlah selalu ada jalan keluar buat saudara. Kondisi buruk tidak membuat engkau hilang pengharapan. Yesus ada buat saudara. Itu saja, dan saya akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada bagi kami, Engkau mengasihi kami. Apapun keadaan yang kami alami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami yakin Tuhan bersama kami. Tuhan mengasihi kami tanpa batas, unlimited. Kuasamu tidak ada tandingannya. Engkau sanggup, engkau berkuasa, engkau memihak kepada kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dan kami mau melakukannya selalu. Haleluya, amin. Itu saja yang saya bagikan. Biarlah kita tetap belajar bersyukur. Ingat kasih Tuhan itu tanpa batas. Dia selalu ada buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.